Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afandi, NIM 1220111233179 dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, kelas Agama A2.10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume tentang MKWU Universitas Airlangga pada tanggal 14 September 2020 yang mengusung tema pentingnya wawasan Pancasila dalam meningkatkan daya saing bangsa. Yang pertama, yaitu resume dari Bapak Yudi Latif, MA, PhD, selaku mantan Kepala Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia tahun 2018, pakar kebangsaan dan anggota IP. Dari sekian panjang perjalanan penemuan Pancasila, kita tahu bahwa Pancasila itu bukan proses satu kali jadi, tetapi proses yang mengikuti pertumbuhan, kematangan pemikiran, dan kearifan Presiden Soekarno. Nah, apa kira-kira relevansi Pancasila dalam zaman sekarang ini, di mana kita sudah masuk ke dalam zaman globalisasi, di mana teknologi dan arus digital berpenetrasi di lingkungan kita makin dalam dan makin instan kecepatannya. Apakah Pancasila masih punya relevansinya ataukah sudah diusangkan oleh zaman? Tetapi ketika kita sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba saja wabah corona menyerang dan membuat kita mau tidak mau yang sebelumnya berpikir tentang kecepatan dan penemuan-penemuan teknologi sampai keluar dari rantai makanan kita, mau tidak mau harus memaksa diri kita untuk bergerak sebaliknya dari luar ke dalam. Nah, dalam masa pandemi ini, kita bisa menyaksikan negara-negara yang memiliki identitas nasional yang kuat adalah negara-negara yang paling survive. Bisa kita lihat contohnya Cina dan negara-negara di sekitarnya seperti Jepang, Taiwan, Korea, dan Vietnam. Negara-negara tersebut relatif memiliki ketahanan nasional yang kuat. Tetapi, beberapa ratus mil ke timur, yaitu Amerika Serikat, negara yang memiliki kekuatan ekonomi nomor 1, tentara nomor 1, alutsistanya adidaya, ternyata ketika identitas nasionalnya robek, tatanan nasionalnya juga ikut robek, seperti yang diakibatkan oleh kasus atau masalah Black Lives Matter dan lain sebagainya. Seorang psikolog berkata bahwa satu tekanan yang sama ketika menimpa orang yang berbeda akan memberi dampak yang berbeda. Orang yang memiliki kepercayaan diri dan tujuan moral dalam hidupnya mampu mengatasi krisis atau tekanan tadi lebih kuat dan lebih aktif. Begitu pula dengan bangsa. Bangsa juga harus memiliki national strength yang biasanya dirumuskan dalam identitas nasional. Dan identitas nasional itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, national identity yang dibangun oleh kesadaran sejarah untuk menghargai jenis lokal, budaya lokal, dan warisan lokal. Dan yang kedua, yaitu identitas nasional yang dibangun oleh shared values, yaitu adanya persamaan nilai dalam kehidupan publik. Dan yang ketiga, yaitu identitas nasional yang dibangun oleh kebanggaan bersama sebagai bangsa. Nah, negara yang memiliki 3 indikator tadi cenderung bisa survive atau mengatasi wabah pandemi ini. Esensi pokok manusia itu bisa dikristalkan menjadi 3 pokok paradoks. Yaitu yang pertama, manusia itu makhluk jasmani dan rohani. Yang kedua, manusia itu makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk universal dan makhluk partikular. Indonesia sendiri dibangun dengan tujuan untuk menjadi negara semua untuk semua atau negara integralistik, bukannya dibangun untuk menjadi negara komunis ataupun liberal. Nah, semua mimpi kita, semua mimpi pahlawan dan para pejuang pada zaman sebelum kemerdekaan dalam membentuk sebuah bangsa diwakili oleh Bapak Presiden Soekarno, di mana beliau ingin membangun dunia di mana semua orang merasa bahagia. Dan hal itu ada dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua.
yang kemudian jadi basis peta pembentukan Indonesia yang juga ada dalam lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu resume dari Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nasih MT SEAK CMA selaku Rektor Unair 2020-2025. Pancasila harus digunakan sebagai haluan berkehidupan bersama, sebagai ikatan ideologi yang sama, haluan yang sama, vektor yang sama, dan tujuan yang kurang lebih sama. Dengan itu, insya Allah kebahagiaan akan diraih dan energi bisa kita kumpulkan untuk menjadi bangsa yang benar-benar merdeka dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila bukanlah sekedar dasar bernegara, tetapi juga haluan dan tujuan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Demikian penjelasan resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.